Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Dian Hanumida selaku pengasuh pondok pesantren Al-Arba Nida. Ada Miss Wida dan Miss Alfi selaku kepala madrasah MA dan MTS Awal Al-Arba Nida, dan ada pada para jajaran guru yang lainnya. Dan yang terhormat ada Miss Aini selaku guru pengaku mata pelajaran biologi. Jadi sini saya Namsano Al-Arif dari kelas 12 MA Al-Arba Nida akan mempresentasikan TI biologi saya berjudul tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi pertumbuhan itu ialah sifat kuantitatif, dia tuh bersifat irreversible, terus itu dia tuh termasuk ukuran volume dan jumlah sel. Yang masuk ke pertumbuhan itu ialah ukuran volume dan jumlah sel. Terus habis itu ada perkembangan. Perkembangan itu ialah proses menuju kedewasaan, dia itu bersifat reversible, sama dia itu bersifat kualitatif. Terus habis itu ada jaringan. Jaringan itu ada 3 jaringan. Yang pertama ada jaringan promeristem, yang kedua ada meristem primer, dan yang ketiga ada meristem sekunder. Terus habis itu ada aktivitas promeristem. Aktivitas promeristem ini pun mengakibatkan pertumbuhan embrio dan perkecambahan pada biji. Nah, di bagian embrio ini tuh ada yang pertama ada kotiledon, yang kedua ada radikula, dan yang ketiga itu ada plumula. Terus habis itu aktivitas meristem primer, yaitu di sana itu di meristem primer itu terjadi pada meristem apikal, batang atau akar. Jadi itu ada 3 titik yang ditumbuhi meristem primer, yaitu ada di daerah diferensiasi, ada di daerah pemanjangan, dan di daerah pembelahan. Terus habis itu kalau aktivitas meristem sekunder, dia itu melakukan pembelahan sel meristem di kambio untuk membentuk xilem dan floem sekunder. Terus habis itu ada perkecambahan. Nah, perkecambahan itu ada 2, yang pertama ada hipogel dan yang kedua itu ada epigel. Nah, perkecambahan hipogel itu dia itu kotiledon yang berada tetap di tanah, tapi plumula itu terbawa ke atas tanah. Terus pertumbuhan itu memanjang di bagian epikotil. Terus ada perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel itu dia tuh kotiledon terangkat ke atas tanah. Terus pertumbuhannya tuh memanjang di bagian hipokotil. Terus yang terakhir itu ada faktor-faktornya. Yang pertama itu ada faktor eksternal, contohnya seperti cahaya, air, suhu, udara, tanah, kelembapan, dan nutrisi. Terus habis itu ada faktor hormon. Hormonnya itu ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam absitat, sama etilen. Terus habis itu sama internal, faktor internalnya itu ada hormon dan gen. Oke, sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.